Seorang wanita diajak uik-uik oleh lelaki yang tak dikenalnya, bahkan kesal akhirnya wanita tersebut mengejek dengan menyebutkan burung lelaki tersebut kecil membuat lelaki itu ngamuk dan menghabisi wanita cantik tersebut. Kejadian ini sendiri terjadi di kota Papua pada tanggal 1 April 2019. Seorang wanita cantik bernama Paula Yowe jalan-jalan di Taman Odong. Tak sadar saat itu dirinya pun diikuti oleh seorang laki-laki bernama Yusuf dengan motornya. Yusuf sendiri bernama Yusuf Goldin Mauri berusia 25 tahun. Dikenal sebagai lelaki pengangguran, sering banyak masalah dan bahkan dikenal bikin onar di lingkungannya. Banyak yang tak menyukai Yusuf hingga mereka pun tak peduli apa yang Yusuf lakukan. Saat itu Paulina memang tengah jalan-jalan sendirian. Tanpa disadari Paulina pun dipanggil oleh lelaki tersebut. Saat itu keduanya sempat ngobrol, bahkan tanpa basa-basi Yusuf yang tak tahu malu langsung mengajak uik-uik kepada Paulina. Sontak saja membuat Paulina marah dan Paulina pun mengejek dengan menyebutkan tak mau kalau burung Yusuf kecil. Dengan penuh kekesalan Paulina pun mencoba pergi dari tempat tersebut, namun nampaknya Yusuf yang kesal bahkan marah kepada Paulina. Tak terima dengan ucapan Paulina yang menyebutkan burungnya kecil, langsung saja menyeret dan memukul Paulina. Kondisi di tempat itu kebetulan memang sepi hingga akhirnya tak ada yang tahu Yusuf melakukan kejahatan ini kepada Paulina. Tak hanya dipukul dan diseret, Paulina pun langsung digeser ke semak-semak. Tak lama Yusuf pun langsung mengeluarkan senjata tajamnya, menikam Paulina beberapa kali bahkan mencoba untuk memperkaos. Namun karena kondisi ketakutan, akhirnya Yusuf pun hanya membuka baju dan meraba-raba Paulina. Mencoba memutih Paulina beberapa bagian namun nampaknya susah karena dengan senjata tajam yang dimilikinya, senjata kecil. Hingga akhirnya Yusuf pun menyempatkan diri pulang ke rumahnya membawa parang besar dan kembali lagi ke taman tersebut. Melanjutkan pekerjaannya, Yusuf pun langsung memutih Paulina dengan beberapa bagian dan tak lupa memasukkan beberapa bagian ke dalam plastik untuk dibuang. Usai melakukan aksi bejatnya kepada Paulina, Yusuf pun langsung mencoba membuang Paulina di dalam plastik tersebut. Sempat bertemu dengan beberapa remaja yang sedang minum minuman keras, bahkan saat itu Yusuf diajakin namun Yusuf menolak. Yusuf bahkan ditanya oleh para pemuda tersebut membawa apa, Yusuf pun menjawab dirinya membawa sampah. Kembali ke parkiran motor, Yusuf pun pergi dengan motornya membuang Paulina di beberapa titik. Hingga akhirnya Yusuf pun pulang ke rumahnya seakan tak terjadi apa-apa. Keesokan harinya tanpa Yusuf tahu ternyata para warga menemukan beberapa bungkusan plastik tersebut dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Pihak yang berwajib menyatukannya dan ternyata ini adalah potongan satu jasad yang dibagi beberapa bagian. Hingga akhirnya jasad Paulina pun diidentifikasi sidik jari dan ketahuan jasad tersebut adalah Paulina. Pihak yang berwajib pun langsung mengabari keluarga Paulina sambil interogasi keluarga dari Paulina. Menurut keluarga dari Paulina menyebutkan dirinya izin untuk jalan-jalan ke Taman Odong, namun ternyata tak pernah ada kabar lagi dan tak pernah pulang. Saat pihak kepolisian datang ke rumah, keluarga dari Paulina sendiri sebetulnya hendak ke kantor polisi untuk melaporkan kehilangan sang anak Paulina. Paulina sendiri masih berusia 15 tahun, dirinya siswa SMP kelas 3 di salah satu SMP swasta di Papua. Jasad Paulina yang dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi dan setelah otopsi dikembalikan ke keluarga untuk dilakukan pemakaman. Keluarga dari Paulina yang sedih meminta pihak yang berwajib mengusut tuntas kasus ini. Pihak dari kepolisian menyelidiki kasus ini dan jalan ke Taman Odong mencari titik temu bahkan mencari petunjuk. Hingga seorang lelaki mengungkapkan menemukan seseorang yang mencurigakan di malam itu saat dirinya tengah minum-minum bersama temannya. Lelaki tersebut memberikan ciri-ciri pelaku dan pihak yang berwajib langsung bekerja keras mencari siapa pelaku yang menghabisi Paulina. Saat pihak kepolisian ke Taman Odong di sana sendiri menemukan beberapa cairan merah bahkan nampak barang bukti dan tempat TKP. Pihak kepolisian yakin pelaku menghabisi dan memutih Paulina di tempat tersebut. Tak lama pihak kepolisian pun akhirnya menemukan identitas Yusuf sebagai pelaku. Yusuf pun diamankan tanpa perlawanan dan Yusuf pun akhirnya mengakui perbuatannya. Dengan motif kesal kepada Paulina yang tak mau diajak uik-uik, malah menyebut burungnya kecil, Yusuf pun tak terima dan tersinggung. Yusuf pun diamankan dan saat itu dilakukan tes urin, ternyata Yusuf sendiri positif narko menggunakan jenis sabu. Yusuf sendiri diamankan dan dijerat banyak pasal dan menjalani beberapa kali persidangan, hingga akhirnya Yusuf divonis 20 tahun penjara. Keluarga Paulina pun tak menyangka sang anak berniat jalan-jalan malah bertemu monster yang menghabisi dengan cara seperti ini. Bahkan keluarga Paulina mengaku kalau Paulina tak mengenal Yusuf. Dengan penuh kesedihan, keluarga Paulina pun mengungkapkan mereka tak akan pernah memaafkan Yusuf. Keluarga dari Yusuf sendiri tak menyangka, meski Yusuf dinilai nakal di lingkungannya, namun keluarga tak menyangka hingga separah ini. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini.
Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.